Assalamualaikum Bunda-Bunda dan teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga Bunda-Bunda dan teman-teman semua berada dalam keadaan sehat agar selalu dapat melaksanakan segala aktivitas dan rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga. Dan tak lupa juga saya doakan Bunda-Bunda dan teman-teman agar selalu berbahagia dan dilimpahkan rezekinya. Jam udah menunjukkan pukul 10 pagi ya Bun. Udah saatnya saya mau masak untuk makan siang dulu nih. Di sini hari ini saya ingin membuat sayurannya dengan daun kelor. Kebetulan hari ini udara cukup mendung dan saya udah lama juga tidak menyayur daun kelor ini pakai santan ya Bon. Dan di hari ini saya ingin membuat sayur kelornya dengan santan ditambah dengan sambal terasi juga ya Bon, karena kalau sayurnya dengan santan lebih nikmat lagi kalau ditambahkan dengan sambal terasinya. Dan di sini saya petik-petik dulu ya, saya buang-buang dulu tangkai daun kelornya ya Bon. Dan lanjut saya cuci-cuci dulu daun kelornya, mana tahu ada pasir-pasir kecil yang menempel di daunnya ya Bon. Kita cuci bersih dulu. Terus selanjutnya saya mau blender dulu ya Bun, kelapanya yang udah saya parut tadi. Saya ambil separuh aja karena nggak perlu banyak-banyak ya Bun. Kita ambil untuk sayur daun kelornya ini cuman cukup separuh aja. Ini saya blender ini supaya santannya lebih banyak keluar ya Bun. Dan kelapa separuhnya lagi kita tinggalin untuk nanti ya Bun, mungkin entah ada apa-apa yang akan kita bikin lagi, seperti entah bikin kue atau masak-masak yang lainnya ya Bun. Di sini kita berhemat juga ya, biar karena sekarang ini kelapa di sini lagi mahal-mahalnya ya Bun. Padahal di daerah kami ini cukup banyak loh kelapanya, tapi bisa loh kelapa di sini sangat mahal sekarang. Dan di sini saya juga campurkan dengan buah gambas ya. Di sini saya sebutnya memang buah gambas ya Bun. Kalau di daerah Bunda-Bunda apa ini namanya? Karena ada satu lagi jenis gambasnya yang ada ukir-ukiran di buahnya ya Bun. Kalau ini saya lihat buahnya licin aja. Mungkin ada jenisnya yang lain juga ya Bun. Dan di sini saya potong-potong dulu buah gambasnya. Nanti kan kita campurkan dengan daun kelornya juga. Kebetulan tadi saya udah beli ikan kecil-kecil ini karena Pak suami udah nggak mau ikan yang besar-besar, jadinya saya beli ini ikan yang kecil karena mungkin faktor usia ya Bun, selera udah berganti. Di sini Pak Su nggak suka lagi dengan ikan-ikan yang mulai agak besar ya. Akhirnya setiap hari saya akan cari ikan-ikan yang kecil biar Pak Sunya selera untuk makan. Rencananya ikan ini akan saya goreng balado aja ya Bun. Karena kalau kita gulai asam padehnya, ikan ini kurang enak juga. Lanjut saya mau bikin sambal ladonya. Di sini saya cuman bikin sambal ladonya dalam porsi kecil ya Bun, karena kebetulan ikannya juga nggak terlalu banyak. Jadi saya cuman membutuhkan sedikit cabai, bawang merah dan satu buah tomat aja. Kalau nanti kebanyakan takutnya cabainya malah terbuang karena nggak ada siapa yang makan ya Bun. Ikutin terus ya Bun kegiatan saya masak-masak untuk siang ini.
Dan lanjut lagi, saya ingin goreng-goreng dulu bahan-bahan untuk sambal terasinya. Ini sambal terasinya cuman saya bikin dalam porsi kecil ya bun, karena di rumah hanya ada kita, saya, Pak Su, dan juga ada anak satu, jadi nggak perlu banyak-banyak ya bun. Takutnya kalau banyak-banyak nanti malah mubazir ya, nggak ada siapa yang makan lagi. Dan sini saya tutup dulu ini bun, takutnya minyaknya muncrat ke badan, karena sering saya apa-apa yang saya goreng itu selalu muncrat, kadang ke wajah dan ke tangan. Jadi kita udah menjadi trauma juga ini. Kalau bunda-bunda tahu bagaimana cara supaya apa yang kita goreng itu tidak meletup minyaknya, gimana ya bun caranya, apa yang kita harus tambahkan. Dan di sini saya juga lanjut untuk menggoreng ikan yang tadi udah saya bersihkan ya bun. Terus lanjut lagi sambil menggoreng ikan, saya juga untuk mengulek ini sambal terasi yang udah saya goreng tadi bahan-bahannya ya bun. Dan di sini videonya saya persingkat aja ya bun. Kebetulan semuanya udah masak, sayur, ikan sambal lado dan juga sambal terasinya. Dan saya dan Pak Su juga udah mau makan siang nih ya. Karena di rumah hanya ada saya dan Pak Su, jadi saya dan Pak Su lanjut makan siang dulu ya bun. Dan kebetulan anak belum lagi pulang dari sekolah, karena kalau dia udah pulang nanti biar dia makan sendiri aja. Kalau kita tunggu nanti kelamaan ya bun. Mungkin bunda-bunda dan teman-teman di sana juga udah pada makan siang ya bun. Semoga apa yang kita makan hari ini menjadi berkah ya bun, dan kita bersyukur karena Allah udah memberikan segala rezekinya untuk kita. Dan saya cukupkan video saya untuk hari ini ya bun. Assalamualaikum.